Shalom bagi semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu silakan mengikuti firman Tuhan ini dalam hatinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Ya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari peringatan tentang turunnya Roh Kudus. Tony Pombadia ataupun Tony nama Pasik katanya, ya, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus ini menjadi salah satu cikal bakal Bapak Ibu berdirinya gereja. Ya. Karena dengan lahirnya perkumpulan dan perkumpulan persatuan-persatuan itu, maka dibentuklah sebuah koloni ataupun sebuah kelompok, maka muncullah gereja. Ya. Ini adalah dasarnya tadi Bapak Ibu. Ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini diceritakan bagaimana Roh Kudus itu dinyatakan, dicurahkan kepada semua orang-orang yang percaya pada waktu itu, ya, ataupun pada murid-murid Tuhan. Ya. Apa yang mereka ceritakan ketika Roh Kudus Tuhan, Bapak Ibu, ketika Roh Kudus Allah itu turun, mereka berkata, menyampaikan dan menjadi saksi untuk memberitakan itu. Apa yang mereka saksikan? Apa yang mereka sampaikan? Kan? Kita mendengar Bapak Ibu bahwa dikatakan tadi bahwa Roh Kudus itu turun dan mereka menyaksikan, menyampaikan kepada orang-orang Pontus, Frigia, apa segala macam. Pertanyaannya apa yang mereka sampaikan? Ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata yang mereka sampaikan itu, kalau boleh kita membaca Alkitab kita Bapak Ibu pada ayat yang ke-11, ya, pada ayat yang terakhir, ya, tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya. Itu adalah yang mereka sampaikan. Perbuatan besar yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka, mereka sampaikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain-lain sebagainya. Menceritakan Bapak Ibu, menceritakan bagaimana kebesaran Allah itu. Itu yang mereka sampaikan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Itu adalah murid
Yesus pada waktu itu, para rasul-rasul, bahwa ternyata Roh Kudus Tuhan itu sudah disampaikan, sudah hadir, sudah datang, sudah diberikan kepada murid-murid. Nah ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu ternyata tidak diberikan kepada semua orang. Kenapa saya berkata demikian itu Bapak Ibu? Kenapa tadi kan orang-orang Filipia, orang Pontus, orang Mesopotamia itu tadi kan mereka tidak tahu. Yang tahu kan hanya para murid-murid. Yang merasakan hadirnya Roh Kudus itu kan para murid-murid. Nah jangan-jangan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai yang mau saya katakan di sini, jangan-jangan kita tidak menerima Roh Kudus Tuhan itu. Ya kan? Kalau engkau menerima Roh Kudus Tuhan itu, engkau akan bersaksi kepada orang, semua orang tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jikalau Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus Tuhan, maka kita akan menyaksikan Bapak Ibu kepada banyak orang tentang perbuatan-perbuatan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah menyampaikan kepada semua orang, kepada orang-orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah? Kita yang ada di sini Bapak Ibu, mari coba kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya sudah menyampaikan itu Bapak Ibu? Apakah saya sudah memberitakannya? Lalu jangan salah Bapak Ibu, jangan salah masuk kamar. Itu yang mau saya maksud Bapak Ibu. Kita menganggap kita ini adalah murid, kita murid Tuhan, kita adalah menganggap kita orang Kristen. Kita menganggap kita ini adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahasa kerennya Bapak Ibu, jangan baperan. Nah, saya pernah sampaikan dulu itu Bapak Ibu. Ya kan? Ada teman kami dulu waktu di Bromo. Wah, pening kepala, bahasa cakap sama dia, pening kepala. Nanti Bapak Ibu cobalah bicara sama dia. Sekali-sekali main-main ke Sungai Bromo, pasti pening juga. Perasaannya tinggi kali. Asal ada orang lewat, yang nah, aku dulu walaupun aku masih buridit, ya aku disuruh Pak Pen, ya karena di sana asal pelayan disebutnya seperti, walaupun saya dulu pendeta, tengok Pak Pen, tengok cewek itu, nengok Nabi juga katanya, coba dia terus sama aku katanya, namanya si Johannes, Nes bilang, jangan-jangan kau berutang sama dia, aku bilang, kali kamu makanya gak kau bayar, makanya tengok kamu, aku bilang. Enggak Pak Ben, katanya. Tengok-tengok, udah main kali aku bilangnya. Bapak Ibu persoalan kalau sekali-sekali dia cakap begitu masih enak. Ini sama-sama ceritanya asal lewat Bapak Ibu, asal ada cewek atau begitu, wah udah pening lah kepala aku bilang. Perasaannya, dia memakai perasaan Bapak Ibu, kenyataannya belum tentu. Yang mau saya maksud juga Bapak Ibu, jangan-jangan kita juga seperti dia gitu loh. Kita menganggap kita ini adalah orang Kristen, kita yang menganggap kita gara-gara kita berpikir tulisannya Kristen. Kenyataannya tidak. Apakah saya menjadi orang Kristen yang menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang lain? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sampaikan dalam Jiwa Kelompok pertama, Muhammad Gandhi, tokoh gerakan kemerdekaan ataupun tokoh kemanusiaan di India, Muhammad Gandhi. Dia sangat senang Bapak Ibu membaca Alkitab. Jangan-jangan dia sudah lebih banyak membaca Alkitab daripada kita. Dia sangat senang membaca Alkitab, apalagi Matius. Ya, dia sangat senang. Berbahagialah orang miskin sebab dia layak punya dunia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, katanya. Berbahagialah orang yang ditindas, katanya. Dia sangat senang membaca itu. Tetapi Bapak Ibu, hanya persoalannya dia tidak menjadi Kristen. Dia hanya hampir menjadi Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu Bapak Ibu, orang-orang yang ada pada waktu itu, pada zaman itu, lain yang diucapkan, lain yang dikerjakan. Marilah kita hidup saling mengasihi, katakan dalam Alkitab. Dan itu juga yang diamini dan juga yang dipercayai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi semuanya saling tolong menolong. Ya kan?
Marilah kita hidup saling mengasihi, katanya. Wah, nggak suka aku nengok dia. Hidup saling membenci, padahal tidak itu yang diajarkan. Tapi yang dilakukan berbeda dengan apa yang diajarkan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Muhammad Ghani sangat kecewa para pengikutnya, ya, para pengikut Kristus ini. Apakah itu bagiannya itu adalah diri kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan, menyaksikan kebesaran Allah itu hadir di dalam diri kita. Lewat apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita. Perbuatan-perbuatan kita Bapak Ibu merepresentasikan ataupun melambangkan siapa sebenarnya yang kita sembah. Contoh Bapak Ibu, kalau ada anak yang bandel, wah anak siapa yang bandel kali, degil kali ini katanya. Ditanya anak siapa? Wah kalau baik kali ini baik siapa ya bapaknya? Baik kali dia ini Pak katanya. Ya kan? Bapak Ibu dikasih dengan Yesus Kristus itu adalah real yang nyata, karena memang gambaran itu akan dilimpahkan, ditunjukkan kepada siapa yang mereka teladani. Lalu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika perbuatan kita, ketika tingkah laku kita, ketika semua yang kita lakukan dan yang kita kerjakan, apakah dapat menggambarkan siapa yang Allah yang kita sembah ini? Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Satu teladan apa yang bisa kita contohkan kepada orang lain. Satu teladan apa yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain sehingga mereka dapat melihat bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Teladan apa yang bisa Bapak lakukan? Teladan apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan yang menandakan bahwa Bapak Ibu adalah orang Kristen? Oh, mari Bapak Ibu kita perhitungkan dan kita boleh percaya. Karena apa Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus? Karena bahwa Alkitab kita di sini menceritakan bahwa pada saat itu Roh Kudus diturunkan kepada para murid. Siapakah para murid? Para murid ini adalah Bapak Ibu adalah orang-orang yang kita katakan adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka hanya tahu pekerjaannya saja, menjadi nelayan, itu ada pekerjaan. Tetapi di tengah-tengah situasinya, ketika Roh Kudus Tuhan hadir, mereka bisa memberitakan itu. Ya. Sehingga apa yang kita katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata Allah bisa memakai siapa saja. Roh Kudus itu ketika sudah diterima, itu bisa mengubahkan siapa saja. Yang tidak layak dan tidak pantas itu bisa. Namun persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kapankah Roh Kudus Allah itu hadir dan kita terima dalam diri kita? Kalau kita mencatatkan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu sudah diturunkannya. Lagi Leon itu kita hadir. Nah persoalannya Bapak Ibu, apakah kita sudah terima Roh Kudus Tuhan itu? Apakah saya sudah menerima Roh Kudus Tuhan itu Bapak Ibu? Bagi para orang tua, apakah kita sudah menerima Roh Kudus Tuhan itu? Bagi bapak-bapak, bagi mama-mama ataupun ibu-ibu, buat para pemuda, apakah sudah menerima Roh Kudus Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu pintunya masih kita tutup, pintu hati kita tutup, tidak mau kita membuka, kita tidak mau berkata, Tuhan, aku mau menerima Roh Kudus-Mu untuk mengubah hidupku. Kita tidak mau berkata seperti itu Bapak Ibu. Kita masih sangat mengeraskan hati dan diri kita, seolah-olah kita tidak merasa bahwa kita itu menjadi yang penting untuk menerima Roh Kudus Tuhan. Kita tidak merasa penting Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kita tidak merasa penting itu Bapak Ibu. Kita tidak merasa berdosa ketika kita tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, payah memang kalau kita tidak merasa bersalah. Wah, kau bilang aku minta maaf, apa salah aku rupanya?
Kalau begitu pertanyaannya Bapak Ibu, payah solusinya. Ketika kita tidak merasa terbeban Bapak Ibu untuk memberitakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa Bapak Ibu. Tetapi kita masih merasa seperti saya katakan tadi, kita masih merasa bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan. Itulah yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, salah masuk kamar. Kamar mertuanya belum dimasukinya. Udah gawat itu Bapak Ibu. Kita menganggap kita adalah orang Kristen, tapi kita tidak merasa terbeban sedikit pun untuk memberitakan bagaimana kebesaran dan keperkasaan Tuhan ini di dalam kehidupan manusia. Ketika engkau tidak merasa Bapak Ibu itu yang sulit, tapi kau merasa bahwa kau adalah pengikut Tuhan. Kalau ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, jawabannya masuk surga. Payah Bapak Ibu ya kayak gitu. Mau di mana dapat kayak gitu? Cita-cita menjadi orang kaya, kerja nggak mau. Cita-cita menjadi orang pintar, nggak mau belajar. Payah coy, jangan mimpi kau mesti membayar parit nanti. Ya kan? Cita-cita Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menikmati surga. Saya yakin kalau ditanya ini semua pasti iya jawabannya. Pertanyaannya, apakah kita mau memberitakan berita firman Tuhan dan kebesaran Tuhan kepada semua orang? Jawabannya mau. Saya yakin kalau ditanya mau itu semua. Tapi apakah kita sudah melakukannya? Belum. Tunggu Pak Pendeta sebentar lagi. Nah, tunggu kiamat. Tunggu kiamat dulu baru dibikin. Nah, Bapak Ibu dikasih kepada saya mau katakan bahwa ternyata Roh Kudus itu bukan harus tunggu datang bagi kita. Kita yang menerima, kita mau katakan, kita angkat tangan kita, Tuhan, saya mau menerima Roh Kudus Tuhan untuk mengubahkan hatiku, mengubahkan diriku. Kita mau terima dulu itu. Kalau kau tidak menerimanya, kau tidak akan bisa berubah. Tapi ketika engkau sudah menerimanya, seluruh kehidupanmu pasti berubah. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa rupanya Roh Kudus Tuhan? Bapak Ibu, Roh Kudus Tuhan itu adalah Roh yang menuntun, memelihara, mengajari, memimpin. Gereja kita Bapak Ibu, gereja kita berbeda dengan gereja yang lain. Semua orang tahu itu. Setiap gereja punya lambang masing-masing. Gereja HKBP ada perahu, ya kan? Ataupun lambang Ekumene ada perahu, di tengah-tengahnya ada salib HKBP pun hampir seperti itu dia. Aku tidak paham betul tentang logonya itu apa. Setiap gereja punya logo masing-masing. Metodis punya salib dan ada lidah api. Ya, lidah api Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan? Kenapa harus gambarnya lidah api? Kan harus ada pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa nggak gambar kuda? Ada gambar Bapak Ibu di gereja timur sana, gambar gereja ayam. Dia logonya gambar ayam. Pertanyaannya kok ayamnya? Rupanya Bapak Ibu, ayam itu adalah melambangkan yang tetap berbangun pagi menyambut kehadiran Tuhan katanya. Jadi setiap jemaatnya yang di gereja ayam itu wajib menyambut Tuhan pagi-pagi. Berkokok ayam dia harus menyambut Tuhan pagi-pagi. Itulah jemaatnya. Makanya disebut gereja ayam. Aku pertama bingung, gereja ayam. Oh, ada pula gereja ayam itu, kira di dalam semua ayam. Rupanya bukan Bapak Ibu, bahwa jemaatnya pagi-pagi wajib. Kalau enggak bisa gereja sini lah. Ini memang gereja kita. Ya begitu. Karena pagi-pagi ayam sudah berkokok menyambut pagi, menyambut kehadiran Tuhan. Gereja Metodis Bapak Ibu simbolnya adalah api. Api Bapak Ibu adalah orang yang menyucikan, membersihkan, ya kan? Itu adalah lambang api. Pemahaman doktrin gereja Metodis Bapak Ibu bahwa semua orang adalah orang yang berdosa. Setiap kehidupan kita selalu diikuti dan kita mengerjakan dosa. Dan disitulah perlu dikuduskan, disucikan, dibersihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu gereja Metodis, ya, setiap jemaatnya, setiap orang jemaatnya Bapak Ibu, itu tadi saya menggunakan, jangan pakai perasaannya masih dia anggota jemaat, ya kan? Tapi kebaktian
payah. Setiap anggota jemaat gereja Metodis Bapak Ibu di dalam disiplin kita, mereka adalah orang yang rindu untuk beribadah. Karena apa? Menyadari bahwa aku ini orang berdosa. Menyadari bahwa dia orang berdosa, dia mau membaca Alkitab setiap hari. Menyadari bahwa dia adalah orang yang gemar Bapak Ibu, senang dia ikut kebaktian. Itu sebabnya Bapak Ibu bukan hanya asal dibuat. Ada kumpulan PUMI, ada kumpulan P3MI, ada kumpulan PWMI. Bukan hanya dibikin itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya gemar kita Bapak Ibu melihat diri kita yang berdosa ini. Tuhan, ampunilah dosaku hari ini. Udah kusakiti hati suamiku, udah kusakiti hati istriku, udah kusakiti hati orang tuaku. Datanglah dia ke gereja, dibersihkanlah lagi hatinya Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukannya? Pak, di rumah pun bisa nih, coba pendeta katanya, cobalah kalau bisa. Kalau tidur nanti doanya terus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah diberikan. Roh Kudus itu mentahirkan, mensucikan, membersihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tanda kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tanda kalau kita sudah dipimpin dan sudah menerima Roh Kudus, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi menjadi pendendam. Kita akan menjadi memiliki hati yang teduh. Kita tidak akan lebih mudah marah. Bukan tidak bisa marah, sebab Tuhan pun marah. Tapi kita akan memiliki sifat itu. Kita akan lebih mudah mengampuni orang Bapak Ibu. Kita akan lebih mudah untuk menerima kesalahan dan kekurangan orang. Sebab apa yang beginilah dunia itu, yang ditawarkan adalah kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, permusuhan. Tetapi ketika engkau menerima Roh Kudus Tuhan, ketenangan dan keteduhan hati akan ada dalam dirimu, dan itulah yang akan menyelamatkan. Itu sebabnya Alkitab kita berkata, hati yang gembira adalah obat katanya. Tenang dia, bukan tak ada masalahnya, bukan tak ada persoalannya, tapi hatinya tetap teduh Bapak Ibu. Maka panjanglah umurnya, enggak darah tinggian dia, ya kan? Enggak kena stroke dia, enggak kena penyakit yang lain dia. Karena apa? Dia merasakan Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidupnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, terimalah dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan itu boleh nyata dan hadir dalam kehidupanmu. Untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita, satu lagu pujian Allah Roh Kudus.